Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Stikes Al-Hijrah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama tentang literatur searching ya, atau penelusuran literatur atau referensi. Nah, apa sih manfaat dari literatur searching? Jadi ketika kita menjadi seorang mahasiswa, tentu kita akan banyak mengerjakan tugas-tugas ya, baik itu tugas perkuliahan, membuat makalah, tugas akhir ya, nanti membuat skripsi, dan mungkin teman-teman kalau besok menjadi tenaga pendidik atau dosen, maka akan melakukan yang namanya penelitian. Nah, penelitian ini akan sangat membutuhkan yang namanya mencari referensi. Jadi kita harus tahu di mana kita mencari referensi, atau saya katakan place-nya ya, atau tempatnya. Maka di sini ada yang namanya e-research, itu artinya elektronik, resource itu artinya sumber, dan kita mencarinya menggunakan internet atau koneksi internet. Jadi mulai terbayang kalau kita misalnya mau belanjanya itu adalah ke e-research, ke database, nanti namanya database. Kemudian kita modelnya adalah menggunakan internet, sehingga saat ini sumber informasi itu bisa diakses dari mana saja. Oke, nanti kita akan mengenal beberapa istilah, tapi mungkin tidak akan semua kita bahas karena kita mungkin fokus ke literatur searching. Nah, diantaranya nanti yang penting itu adalah teknik dan strategi pencarian. Ada namanya Boolean logic dan advanced search atau pencarian lanjutan. Oke, mungkin kita akan sedikit kenalan ya dengan apa itu e-research atau database. Kalau kita mungkin bisa umpamakan adalah kayak semacam perpustakaan gitu ya. Perpustakaan, kalau kita mau mencari buku, kita ke perpustakaan, mencari bukunya itu, kemudian kita cari referensi yang hendak kita pakai. Nah, itu adalah zaman dulu. Sekarang kita ada namanya perpustakaan digital. Indonesia sudah punya beberapa e-research atau e-database, misalnya PNRI ya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian ada juga apa itu namanya, ada Garuda, ada juga namanya OneSearch. OneSearch, coba diketik di Google namanya OneSearch ya, OneSearch ID. Nah, itu adalah contoh database punya Indonesia ya. Ada Garuda, ada OneSearch ID dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, di sana nanti teman-teman bisa tahu bisa mengakses jurnal elektronik. Jadi jurnal ini adalah semacam kayak kumpulan artikel, tapi dia itu mestinya adalah penerbitnya, penerbit hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, misalnya di jurnal jurnal Nurse misalnya, atau jurnal Warta Pengabdian Andalas misalnya, dan seterusnya. Jurnal itu sangat banyak sekali. Ada juga nanti bisa mengakses e-book atau buku elektronik dan sebagainya. Dan di sini ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Jadi kalau kita misalnya mau mencari sebuah jurnal, itu bisa kita cari misalnya full text-nya, namanya full text ya. Habisnya kalau di PubMed itu banyak yang free ya. Nanti bisa kita setting yang free, bisa kita download secara utuh. Bisa juga cuma abstraknya saja. Kedua-duanya bisa kita jadikan sebagai referensi. Nah, ada istilah namanya OA atau Open Access.
open access ini artinya jurnal ilmiah yang bisa diakses tanpa pengguna itu membayar gitu ya. Misalnya dari PLOS ya, atau dari PubMed Central. Nah, teman-teman perlu kenalan dengan namanya PubMed ya, atau NCBI. Di sana nanti banyak sekali artikel-artikel atau yang sudah dipublish di jurnal yang bisa teman-teman download untuk dijadikan referensi. Nah, hak cipta dimiliki oleh penulis. Jadi hasil atau karya ilmiah yang dipublikasikan itu bisa diakses. Karena ini dibiayai oleh institusi pendidikan, misalnya universitas atau mungkin pemerintah. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Nah, biasanya kalau jurnal open access yang membayar itu adalah penulisnya. Misalnya saya publish, saya membayar misalnya 10 juta untuk agar artikel saya itu bisa terbit di jurnal open access. Oke. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini jenis jurnal elektronik, misalnya jurnal akademik, jurnal yang direferensikan, tinjauan jurnal, buletin, kemudian non akademik contohnya majalah dan koran. Oke. Jurnal yang direferensikan itu biasanya menyebarkan temuan penelitian, kemudian mengidentifikasi metodologi untuk pekerjaan Anda sendiri, fiturnya ditulis oleh peneliti dan ahlinya, ditujukan untuk peneliti dan ahli. Jadi yang namanya jurnal itu memang punya pembaca yang khusus ya. Beda dengan buku. Kalau buku mungkin pembacanya lebih umum. Jadi kalau kita mau menulis tentunya jangkauannya, tujuannya skupnya akan berbeda. Mana yang mau kita tuju? Apakah orang awam pada umumnya mungkin sekarang pakai artikel ya, pakai blog, atau mungkin pakai YouTube juga bisa. Ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tentunya di sini kita pentingkan tentang tujuan dari kita menggunakan jurnal tersebut. Oke. Ini contohnya jurnal Science and Medicine ya. Ini nama jurnalnya. Kemudian ini gambar pohon, ini adalah Elsevier yaitu penerbitnya. Nah biasanya kayak gini nih, dia terindeks Scopus ya. Science Direct. Oke, lanjut. Ada juga ya Science Direct. Jadi database yang terkenal tuh untuk kita orang kesehatan, PubMed ya, atau NCBI, kemudian ada juga Science Direct, dan yang lain juga ada Saki, ada apalagi ya, ada The Cochrane Library, ada juga Guideline.gov, ada juga NHI kalau nggak salah, dan lain-lain ya. Nanti sambil jalan. Oke, lanjut. Tinjauan jurnal itu kayak mirip-mirip literatur review ya. Jadi bagaimana mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang membahas tentang suatu bidang, terus nanti di situ akan ketemu istilahnya adalah literatur review yang terkini. Dengan literatur review nanti kita akan menemukan sekarang ini lagi ngetren apa sih penelitian, apa sih yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi kalau orang mau kuliah S3 itu dia harus dia publikasi dulu di tahun pertama, kemudian nanti membuat literatur review, systematic review atau meta analisis, kemudian dari situ dia akan menemukan kesenjangan atau gap. Nah yang gapnya itu akan dilakukan penelitian. Oke, buletin ya. Jadi baik WHO ataupun Kemenkes itu punya buletin. Ya, saya dulu pernah misalnya mengakses buletin diare, buletin tentang ISPA dan sebagainya. Itu juga bisa dijadikan sebagai referensi. Ini contohnya Bulletin of the World Health Organization. Nah, itu silakan nanti teman-teman kalau mau mereferensi juga tidak harus jurnal, bulletin pun bisa. Kemudian yang lain misalnya majalah gitu ya. Forbes misalnya, atau majalah Time misalnya, atau majalah apalagi yang lain, silakan. Tempo misalnya, koran apa dari Kompas, dari Sindo, dari
apa itu juga bisa jadi referensi. Silahkan. Nah, alat pencari internet ini ada database, ada mesin pencari atau search engine, ada gateway. Gateway ini pintu gerbang. Jadi mungkin sudah tidak asing lagi yahoo.com, kemudian ada WHO yang topik kesehatan, kemudian healthnet.org, Hinari, Akura, dan Ware. Nah, database misalnya di sini PubMed. Jadi PubMed ini gratis, lebih dari 19 juta kutipan. Jadi kita bisa cari di sana referensinya. Nah, mesin pencari atau search engine, misalnya Google, ada juga Google Scholar, lalu ada Yahoo, ada juga Bing, dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Ini contohnya, kita misalnya mencari Hinari. Nah, WHO Hinari. Ini pakai Google ya. Kalau ini ada Advanced Search, jadi kita tambahkan Google Advanced Search, nanti kita akan temukan beberapa, misalnya hasilnya itu berapa, 10 di sini ya. Bahasanya bahasa Inggris saja atau bahasa apa saja, nanti akan lebih spesifik. Nah, kemudian ini adalah Google Scholar. Ini favorit saya, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita menggunakan Google Scholar, itu bisa mencari berbagai macam referensi, baik itu buku, tesis, peer review, abstrak, artikel, dan sebagainya. Nanti tinggal merekam yang kemarin saya contohkan dari Zotero. Kita lanjut. Ini adalah Advanced Google Scholar ya. Jadi nanti bisa dimasukkan autornya, publicationnya, waktunya dari tahun berapa ke berapa. Jadi akan lebih spesifik bidang keilmuannya apa. Misalnya bidang keilmuannya adalah biologi misalnya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ngeklik sehingga yang keluar hanyalah yang biologi saja. Oke, lanjut. Nah, ini keuntungan dan kekurangan Google ya. Kalau Google ini keuntungannya ya bisa mencari segala macam artikel, buku, halaman web. Terus kalau bisa juga membatasi tanggal, jenis dokumen, bahasa. Kurangnya nggak ada indeks, pengindekan, kemudian besar-besaran gitu ya. Dan seterusnya silakan dibaca. Mana Google Scholar kekurangannya atau kelebihannya dulu ya. Keuntungannya aja ya, bisa cari jurnal, buku, sumber akademis, dapat mengunduh kutipan individu menjadi pengolah bibliografi seperti yang saya tunjukkan waktu pelajaran Zotero. Kemudian berisi mengutip informasi dengan tautan sumber yang mengutip istilah tertentu. Oke, lanjut. Kalau PubMed, nah ini kita ketemu ilmu baru namanya medical subject heading. Jadi pencarian itu PubMed itu sudah membuat MESH. Saya kita ingin mencari misalnya hypertension in elderly atau ya hypertension in children, itu coba dicek di MESH. Kalau sudah ada di sana kata atau istilahnya maka bisa digunakan ya. Kemudian bisa mengunduh info ke pengelola. Ini sama kayak mirip di Google Scholar juga. Oke, kita lanjut. Kekurangannya silahkan dibaca sendiri. Ini Jinal. Jadi Jinal ini database yang menghimpun khusus ilmu keperawatan dan kesehatan gitu ya. Jadi kalau mau cari-cari jurnal keperawatan itu rekomendasinya adalah di Jinal. Kalau kita mau spesifik keperawatan, karena dia yang paling banyak itu di indeks adalah jurnal keperawatan. Sekali lagi silakan dicatat Jinal ya, Jinal. Oke, kemudian ini contohnya kita mau mencari asma dalam kehamilan. Kalau ke Google 11 juta, kalau Google Scholar 7.000, PubMed 2017, semakin spesifik Jinal 567. Oke, lanjut. Nah,
Mengapa harus pakai strategi pencarian ya? Karena kita ini sebagai perawat atau profesional tenaga kesehatan ini harus bisa diandalkan, harus akurat dan terpercaya. Nah, kita kan dokumen itu kan sekarang ada miliaran. Mana gitu yang sesuai, tentunya kita harus mencari yang spesifik. Kemudian kita lanjut. Contoh kita ingin tahu ada nggak sih hubungan antara kesehatan dengan polusi udara. Maka nanti kita bisa mencarinya di apa namanya search engine tadi. Nah, ini teman-teman masih ingat PICO ya. Jadi PICO itu P-nya adalah problem atau pasien, misalnya child. Kemudian interventionnya apa, misalnya sleep therapy misalnya. Compare-nya apa dibandingkan dengan sleep hygiene misalnya. Kemudian outcome-nya apa, sleep quality, kualitas tidur. Nanti itu dimasukkan. Ini contoh yang lain, misalnya penyakit jantung ya, ada infark miokard in elderly and elderly. Oke, kemudian tadi MESH ya, medical subject heading. Ini contoh subjeknya. Keyword benign neoplasma, kata kuncinya misalnya karsinoma ini ya, kanker. Ini juga subjeknya neoplasma, tapi nanti keywordnya bisa macam-macam, cancer, tumor. Oke, nanti kan kita tunjukkan tipsnya ya. Ini adalah sumber apa namanya referensi. Ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Bedanya apa Pak? Kalau yang di sini sebenarnya yang paling paling rumit gitu ya. Nanti yang di sini yang tertiar ini yang paling sederhana karena dia sudah ringkasan. Ini keuntungannya, silakan dibaca. Ini yang tersier, ini yang sekunder, ini yang primer. Oke, lanjut. Ini misalnya pertanyaannya. Aspirin prevention heart attack elderly. Nah, kita bisa menggunakan N. Aspirin and prevention and heart attack. Ini adalah Boolean logic. Jadi yang perlu operator Boolean atau Boolean logic itu ada 3. Ada and, ada or, ada not. Kita akan lihat. Oh ya, kemudian jadi yang perlu dihafal itu and, or, not. Kemudian yang perlu dicek lagi adalah penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Jadi N-nya itu not dan or juga kapital. Ini contohnya. Kalau kita menggunakan N maka akan mempersempit pencarian dari 2 konsep. Yang keluar itu hanya hip dan faktur pada pinggul misalnya, pada panggul. Udah itu aja. Kalau ini contohnya ya, hip and faktur. Oke, ada 3 juta sekian. Oke. Lanjut. Nah, kalau kita mau menggabungkan konsep hip and faktur and elderly, ya cuma itu aja. Intinya kita gabung semua hip
and fracture and elderly. Oke, lanjut. Oke, kalau or, jadi kan pertama N. Kalau or ini memperluas, misalnya renal or kidney. Nah, nanti akan lebih luas pencariannya, lebih banyak aset. Oke, lanjut. Kemudian not. Yang ketiga adalah not. Misalnya pig not guinea, babi tidak guinea, artinya akan dihilangkan istilah guinea atau keduanya. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh misalnya kita menggunakan tanda petik gitu ya, yang punya kedekatan. Kemudian bisa juga pakai tanda ini ya, tanda bintang. Misalnya child, nanti semua yang child apa children atau childes atau child atau apapun, pokoknya yang namanya anak cuma beda-beda namanya, dia akan keluar. Jadi ini menggunakan tanda bintang kalau kita mau mencarinya seperti itu. Oke ya, lanjut. Ini kombinasi dan atau dan Afrika dan malaria atau tuberkulosis. Artinya di Afrika yang terkena malaria tuberkulosis nanti akan keluar. Oke, jadi di sini nanti untuk tekniknya lebih banyak. Ada juga yang mencari nama penulisnya, judulnya, jurnal, tanggal, URL, terus membatasi bahasa, subjeknya itu manusia atau hewan, gender. Di Puppet nanti ada teman-teman untuk pembatasannya itu. Jadi saya rekomendasikan teman-teman menggunakan tadi ya PubMed atau Gmail, juga Scopus ya. Scopus biasanya ada yang banyak yang berbayar. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan dikirimkan ke nomor WA saya 0852 2889 275, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.